3 dosa di kasus pembunuhan Yosua diungkap ex anak buah Ferdy Sambo. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Mantan Korspri Kadif Propam Polri Kompol Cuk Putranto mengungkap dosa-dosa yang tertuang dalam putusan sidang etiknya. Apa saja dosa-dosa tersebut? Untuk diketahui, Cuk hadir sebagai saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Dilansir Detik News, awalnya jaksa menanyakan kenapa Cuk dimutasi ke Yanma Polri. Cuk menjawab hal itu berdasarkan hasil putusan sidang kode etik. Jaksa lalu menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan Cuk hingga dia di sidang etik. Cuk pun membeberkan hasil putusan kode etik. Cuk mengatakan, pertama, putusan kode etik itu menyatakan jabatan SPRI yang diembannya tidak sah karena tidak ada dalam struktur jabatan. Kedua, pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan pengajuan senjata api Yosua. Ada 3 hal, yang pertama saya sebagai SPRI dianggap tidak ada struktur jabatannya, jadi dianggap SPRI bukan struktur jabatan sehingga dianggap tidak sah, kata Cuk, dikutip dari Detik News. Yang kedua terkait pengajuan senjata api saya dengan almarhum Yosua. Jadi waktu itu saya mengajukan pengajuan senjata api, jadi saya dianggap mengajukan salah, imbuh dia. Cuk mengaku dianggap tidak bisa mencegah Wakaden Biro Paminal Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin dalam hal merusak DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Yang ketiga terkait DVR, dianggap bahwa saya tidak bisa mencegah AKBP Arif Rahman dalam merusak, kata Cuk. Diberitakan sebelumnya, Kombes Agus Nurpatria Adipurnama dan Hendra Kurniawan didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Agus dan Hendra melakukan perbuatan bersama 4 orang lainnya. 4 terdakwa lain yang dimaksud adalah Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto, AKBP Arif Rahman Arifin. Mereka didakwa dengan berkas terpisah. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan, atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu tanggal 19 Oktober lalu. Agus dan Hendra didakwa dengan pasal 49 Junto pasal 33 dan pasal 48 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 kedua Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.